Ya kong kagagay pigaw makadami ka mampabuting mitaw ka ako busilupoy maga, amalkan itu. Baca 33 baru berdoa. Baca Allahumma hawalaina wala alaina. Baru baca tabbat yada 3 kali insyaallah. Kalau ada cara turun hujan, ya rota baca. Ya kodena petu bosi berarti bosi baraka itu. Itu kuncinya. Itu silangat tuh. Kami tahu tuh bosi mak baraka. Angkat tidak. Itu bisa digeser. Kalau dibaca itu Allahumma hawalaina wala alaina, maka hujan itu akan bergeser. Itu doanya. Banyak. Diajarkan Nabi itu. Kemudian maka kau dalam kandungan. Jadi kan apa tuh Quran? Yang pertama sebelum berhubungan berwudu. Doa waktu berhubungan yang paling bagus. Ya no puasa ngang. Makanya tuh betul nami ga mapabuti kumita maramalah. Kalau tahu talungas somelo na tamaramalah na pabuti. Dia nanti masalah sitongan. Angka ko kita na pangulut tay Imam Ghazali. Na nigi tahu berhubungan. Pas selesai buka puasa. Pura bami minu wai putih di bulan Ramadan. Kemudian berhubungan dengan pasangannya dan menyebabkan istrinya hamil, maka insya Allah anaknya itu kemungkinan besar bisa menjadi seorang ulama. Ia tu nalalung tomatot biasa. Jadi ramalang pura buka hanya minum air putih, tapi aja lalu di puima apa nak tajang itu buat komsigi aja wan rasa itu ke puima. Iya, makanya magai saya dulu kan masa ada hari-hari yang penting berdoa, ternyata tidak. Itu adalah alasannya. Yang pertama di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud. Ya Jawadu ya Ma'bud ya Rahimu ya Wadud bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisna sari'an bi izzatillah. Yang kami muliakan, kita hormati bersama dan kita doakan semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan kepada Bapak Wakil Bupati Pindrang. Amanah yang beliau emban itu tidak mudah, tapi ketika di dalam sholat kita, di setiap doa kita mengikutkan beliau dengan mendoakan, insya Allah Allah akan memberikan kemudahan dalam menjalankan amanah yang Allah titipkan atasnya. Yang saya hormati Bapak Lena Gorutah, Ketua Basnas Kabupaten Pindrang, terima kasih Gurunda. Yang saya hormati Bapak Anggota DPRD Kabupaten Pindrang, Bapak Camat, Bapak Lurah, Bapak Babinsa dan Babin Kantipmas, para imam dan tokoh masyarakat, ibu-ibu majelis taklim, para dermawan, dan seluruh tamu undangan, wabil khusus Alina Tumalabita, Bapak Ketua Panitia, baik Ketua Panitia Pembangunan Masjid maupun Ketua Panitia Peringatan Maulid. Sebenarnya bukan maulid tapi maulud. Makanya orang Bugis itu tidak pernah mengenal istilah maulid. Yaitu di OGE maka dari matomi itu mamaulud, beto maka nama maulid. Itu sebenarnya bahasa Arab.
Ya komakadaki peringatan maulid berarti waktu yang diperingati. Waktu kelahiran Nabi Ta. Itu 12 Rabiul Awal. Walaupun banyak versi. Angka makada 9, angka makada 12. Magi nale 10-2 karena sebenarnya 12 inilah Rabiul Awal. Itu juga adalah tanggal 12 Rasulullah itu hijrahnya. Yang kedua juga tanggal angka 12 itu la ilaha illallah itu 12 angkanya. Muhammadur Rasulullah juga 12. Dalam satu hari itu 12 jam dan dalam satu tahun itu 12 bulan. Jadi ada beberapa dalam hitungan hikmah itu sehingga lebih banyak ulama mengambil yang 12. Jadi ya komakadaki peringatan maulid Nabi berarti peringatan terhadap waktu kelahiran. Ya komakadaki peringatan maulud Nabi berarti Nabi tak peringati kehadirannya. Jadi si salah. Ya komakadaki maulid bicara waktu ki. Ya komakadaki maulud tahunna. Nabi itu diperingati kehadirannya tidak menghitung waktu, tapi sepanjang masa. Makanya tomatot teriolo koma pak butingi pasti mak berasanji. Mahakekai mak berasanji, letek bola baru mak berasanji. Nah berasanji itu adalah maulid sebenarnya. Karena itu pembacaan sirah maulidin Nabi. Nah, itu kuncinya. Tapi angka dasarnya sebenarnya ada. Sebab maka dia Nabi tak dalam hadis Bukhari Muslim. Dena suku tepat nasi dia selang dan reko dena yasi ipa pujin dan lokoria dibanding dengan yang lainnya. Ia ku ipa bicara sadarhanai maku ye ku ibali iro bahasa. Maka dia paniasa suku tepat nasi dia tahu nareko yasi ipa pujin dan loko Nabi tak dibanding dengan yang lainnya. Jadi meki maka ada kendaraan, bola, anak tak semua. Mesti yase ipapuji teloko Nabi tak dibanding yang lainnya. Ia ko yase ni papuji teloko Nabi tak dibanding loko keluarga tak loko waramparata. Yase ni itu tawe suku i tepat na sebagai papuji lori Nabi tak. Nah, iya na nala dasar tau pandrita ewe nasurongan ni loko tomatota sarekom mengina reko angka acara na pigau sebagai bentuk nikmat yang diberikan oleh Allah. Suri mak berasanji. Letek bola baru mak berasanji apa maka dia pesanna lebih mempujikan mai bolamu daripada Nabi tak. Jadi dahulukan membaca berasanji sebelum engkau tidur di rumahmu. Botim paru botito makota tidak botingnya semua berasanji kau ni magai ajak mugis say bainemu na rekode pemupura masalah Allah kuri Nabi tak sebagai bukti bahwa engkau lebih cinta kepada Rasulullah dibanding dengan keluarga. Makotoro ko mali oto baru nasuruh po imam berasanji o kuyase oto panci imatanre. Oh badilak ka. Kenapa bukan di rumahnya baca berasanji? Kenapa di kendaraan? Itu pesan. Maka daya kokui boleh itu belum nyata bahwa di kendaraan. Makanya nasuruh menre koto mak berasanji tujuannya maka dalam diupoji binabita daripada kendaraan. Nanti kalau ketika dimintai pertanggungjawaban bahwa aku sudah membuktikan pura upat dupa nih, maka dia yase ipapuji kuloko Nabi tadi dibanding angka waramparan aleng apa Allah Ta'ala. Itulah hakikat berasanji yang dilakukan orang tua kita dulu ketika ada nikmat yang diberikan oleh Allah. Tapi mereka tahu salah paham, nasangi bid'ah. Makanya dia ini yang mana natu tahu maulu. Iya. Ada yang tidak maulid itu. Nah, iya. Alasannya mitau ita merenaka. Kan begitu. Dan itu jelas, Pak. Jangan disalahkan. Itu tidak salah. Jadi ya rotau de enam maulud nasabah mitau ita merenaka, jangan disalahkan. Iyo di imam maulud kami kita nasuruga. Ka kunci nama gay. Maka dia ro maulud dia kena pigau inabita secara seperti ini. Makanya itu adalah bidah ya sengi bidah perbuatan baru muhdatsatuna itu kullu bid'atun dalalah. Maka kullu muhdatsatun bidah setiap sesuatu yang baru itu adalah kesesatan. Dan setiap kesesatan itu pasti masuk neraka. Makanya kalau imam maulu tak neraka lena. Tapi magi dia tak maulu.
Nah, sebabnya kita masuk surga. Kita hadis saya pakai, hadis yang dipakai, siapa yang mencintai Rasulullah maka dia akan bersamanya di dalam surga. Kan itu dipakai. Ini tidak usah berbata-bata, Pak. Ya rotaudena lo mamolu, kita wita merenaka. Ya rotaudena mamolu, macin kita surga. Selesaikan persoalannya. Cik diminta utama merenaka, cik dimelo utama surga. Kira-kira kendo siruntuk matu. Yang penting aja tak pengewang. Itu aja kuncinya. Makanya dalam kaidah agama itu para ulama atau pandita itu kan sudah mengkaji. Maka dia nabita as-sosinin najaji nasukuruki binabita as-so aja jangan dengan puasa. Makanya tuh nabita mah puasa as-sosining. Cuma iya ulama nalai dasar maka da iya gajero yang jurukan mapuasa aso aja jianga gak atau mapuasa sining kan di situ dua. Jadi kan maka dami itane nabi tak magi tak puasa aso sining maka nabi tak karena saya lahir dilahirkan hari Senin. Pertanyaannya aso terjadi ya koso Salasa terjadi meki macuri nabi tak mapuasanya aso aja jianga tak maka puasa hari Selasa bukan hari Senin. Kama kira ikan tane nabita magi kita puasa sini nasaba aso sini ngujaji bikin Salasa na jaji nabita maka dia puasa Salasa kene Rabai na jaji nabita maka nabi akan puasa hari Rabu. Artinya apa? Ulama yang mengatakan disunnahkan puasa hari kelahiran. Jadi aso kata jaji tak puasa ni mamulanya malah saulu. Wah, kada salah-salah itu pelai ya Ustaz. Mau puasa sini ngapa, Mak? Tidak. Di sinilah kenapa ada namanya ulama fikih, ada ulama hadis. Maka ada ulama hadis nani tahu ma puasangi aso sini, maka dia puasa sunnah kelahiran Nabi. Itu sunnah selamanya hatta yaumil qiyamah. Dan siapa yang berpuasa pada hari kelahirannya, misalnya soraba terjadi tak puasanya soraba, maka puasanya adalah puasa sunnah hari kelahiran. Dia mengikuti Nabi sebagaimana Rasulullah puasakan hari kelahirannya. Nah, jadi di desa dua hukumnya. Tapi angkat tu narampe tau pandrita termasuk ya Hamid Pasuruan almarhum Ghafurullah. Beliau adalah waliullah agan asal. Ya kau angkat tahu mapuasangi aso aja janganna tidak ada penyakit yang bisa merusak tubuhnya. Nah, makanya Nabi itu jarang sakit. Ya miko detis sangi kada so kada jaji sabar aki. Karena tidak semua orang bisa tahu itu hari kelahiran. Kecuali saya punya mursyid tarekat dulu itu di Biren itu bisa tahu. Dia tidak tahu tanggalnya tapi tahu hari kelahiran. Napa ini tak tahu dia ini punya kota nama kada soga na jaji. Dia lihat baru yang katakan lahir hari sekian. Dia bisa tahu. Itu ada tanda yang dia bisa tahu. Iya. Dan itu banyak. Ada orang yang dibukakan memang Pak. Dan saya jarang melihat orang yang betul-betul bisa menjaga hati-hati dalam ibadah kecuali beliau. Ia robau kodangi maka dade na barani patame sandala na ko pakarangan na masigi. Itu yang saya salut itu. Mas sandala pole bolana na laga sandala na konadapi pagar masuk ke pekarangan masjid. Biasa tanai. Maka mani laga sandala Pak Kiai. Maka daya rotana na masigi enak timbunan itu sedekahnya orang. Mi tahu ka aku mak deki aku pala na sandala aku bawa rewa lo bolaku. Itu yang paling saya nukan. Yo pui di pangatak na masigi dari Allah. Jadi itulah kehati-hatian. Dan beliau yang ajarkan zikir itu. Ketika mengangkat kaki kanan baca Allah, ketika mengangkat kaki kiri baca Muhammad, ketika duduk, ketika tarik napas baca Allah, ketika keluarkan baca Muhammad, supaya tidak pernah terlepas dari zikir Allah Muhammad. Itu. Jadi tapi beliau telaten, betul. Banyak pesan beliau, ya kalau lepak ke warungnya na wajah ijolo na pakumandre. Jangan makan dulu baru bayar. Iya, karena itu sama ketika engkau mengambil mangganya orang pura pimuan rena pemilau. Ketika engkau makan kemudian tiba-tiba meninggal,
Maka tidak kau andre kemudian meninggal, maka makanan yang kau makan terakhir adalah makanan haram karena kau belum bayar. Oh, itu jadi masalah. Ini itu tidak mudah. Ya, makanya kalau bertarikah itu agak berat. Tapi cukup kita mengambil yang sederhana. Ya, makanya ada namanya adab tasawuf. Itu agak berat. Kemudian saya kembali tadi karena ini panitia masjid mengambil tema bagaimana meneladani Rasulullah dalam membina rumah tangga. Ini tidak mudah. Sebenarnya nanti itu ikut semua bagaimana membina anak, membina karakter anak yang bisa dibentuk. Tapi kalau dalam agama sebenarnya ada, Pak Bu. Makanya hadis-hadis tafaul itu ada. Ya kumat bicara wija-wija ki melo ipada cengi. Itu saya pernah ceramahkan karena saya kalkulasi itu hadis dan penjelasan ulama 30% ada pada orang tua. Makanya kata hadis adibu auladakum qabla an wiladatikum. Pakiada memang ya anak muriolo temu jejin. Nah, makanya Nabi ta ambokna itu Abdullah laki-laki yang sangat terhormat. Kemudian ibunya Siti Aminah itu wanita yang sangat pemalu dan menjaga kehormatannya. Tabayangkan nih Pak, 2 tau kanja si runtuk arwane makanja si runtuk makunrai makanja. Jadi jajengan pasti makanja wijan. Nah sabak iya tu tau matoe mapak mati itu layawah. Bahkan ada hadis itu. Ketika ada orang nareko angka tau maki buah dosa lopo sampai 7 lapis keturunannya itu masih ada pengaruhnya. Itu hadis itu. Wasangnya bisa ternyata hadis. Maka masa angka pengaruh layawa. Ternyata itu hadis. Saya dapat di kitab ensiklopedia hadis Nabi itu bahwa ketika orang tuanya melakukan kemaksiatan besar, dosa lopo, gangka pitu susungnya itu layawa angka pengaruhnya. Itu bahayanya. Yana tu nak kalau ia tu larangnya mapak bati. Jadi aja na sembarang. Maka dia guru tak kali siden ring almarhum namo maga lopo na kaniki ko kui onro ropo itu batan nam itu maraja mabicu gua. Itu kalimat sederhana sebenarnya. Maka da nama aja miko makunre aja mite maka da kanjak nama gana ite ape batiran na to. Ini penting saya wasiatkan dulu. Kemudian itu saya mengatakan 30%. Yang kedua 30% saat kandungan. Tajaga itu ina reko matampu ki. Ya ko masalai andrewe laku wija-wija masalah. Kullu lahmin nabati min haramin fannaru oladen. Tungka-tungka anu harangnya tama kota kalewe itu api neraka pacing. Kemudian pasti menjadi kegelapan. Itu harangnya don rupa angka haram li gairiha, angka haram li zatiha. Ya ko haram li zatiha bendanya magampamu deteksi. Anjing haram, bawi haram, bangkai haram. Tapi angka yasa haram li gairiha prosesnya. Loki mak pengajian, mak bagi nasi kota itu ya lay 2. Itu haram li gairiha. Ini kenakan lagi. Iya. Ini yang orang tidak sadari. Biasa nala 2 atau lawi botingnya. Balite ke botingnya apa mabicara rewa. Dan dia tidak minta. Itu jadi masalah. Rewa illau bolata nan rewi jabijata denule matujui. Denule mamdecenge. Ada nasa nabi takulu lahmin nabati min haramin fannaru oladin. Yang kedua, setiap makanan haram man akalal haram lan tuqbalu sholata wa du'a arba'ina yawman mania. Nigi tau manre andre haram 40 sona 40 wanina itolak pak dongan nalulupa kesibyang. Karena dia na capo kilalan na watangnya tu si dia andre nareko dia na dapi 40 sona. Dan itu sudah diteliti kedokteran bahwa sel makanan yang kita makan nanti baru habis di darah ketika 40 hari 40 malam. Hati-hati ki di kama ibu-ibu elo map pengajian napanala 2 kotak engkau tu malai cidi tapi napalete isana pada moi
Oh, mesti upah lempuran nih. Nah, sebab banyak yang tidak tahu. Iya, nggak biasa nih makalah nanu nak bagi amoje tahu itu bahaya, Pak. Yang sering saya juga pikiran ganjil itu Jumat berkah. Tahu kasih sih mapesi puluh-puluh orang tidak mampu sebenarnya, tapi dia mau cari barakahnya untuk Jumat berkah. Kemudian dia bikin paket-paket pengoto Fortuner lepas malai. Ini yang tidak dipikirkan. Tahu kasih sih sidak kaitan sogi. Coba kita nama-nama ini. Ini kadang. Makanya Jumat berkah itu mesti kita berpikir sebelum kita mengambil. Apakah pantas saya mengambil ini? Kau makadaki bagi-bagi berkah, ya kau makin rupiah aja telah gratis sih. Ambil uang mungkin 10.000, masukkan ke celengan. Kembalikan bahwa saya ambil ini nanti dipakai juga untuk Jumat berkah berikutnya. Itu penting, Pak. Ini. Apalagi tadi Elena Goruta dari Ketua Basnas mengatakan sekolon nahit toko galu kopenrang. Sebenarnya begini, Pak. Di negara itu kan ada dua. Yang pertama ada zakat, yang kedua ada pajak. Zakat itu untuk orang, sedangkan pajak itu untuk infrastruktur. Sebenarnya dua itulah yang bisa dipakai mengelola bangsa dan negara. Ya kau makanya, ia tuh pajak pakai untuk jalanan, dipakai untuk pembangunan ini. Sedangkan zakat itu untuk manusianya. Cuma mereka tahu dia nasuk pajak ini tidak usah. Itu kan anda paham. Iya. Jadi ia zakat, kau makanya zakat tahu luar biasa, Pak, Masya Allah. Dan saya katakan, dia nak kena musibah tasi dia tahu, narekomak pacingi waramparan, dia na mungkin. Maka dakin Andre pi bolana yano sebenarnya periksa angka mi macare poko tu. Nasaba iya tu api sifat nami matunu. Aga natunu api adu carepa. Tanya lopo tapi karena kotor sumbernya. Iya ko mapacimo insyaallah dia natunu. Iya tu api ka sifat nami matunu. Makanya Nabi Ibrahim patapulo sono patapulo nina itu nu api denan re api. Nasaba sifat nami api matunu. Tapi denandre Andre Nabi Ibrahim ko dia nasidakka. Ia na tunang kataw mapagurongi maka da mula balu. Setiap pembeli pertama ala yaro mo sidakkangi supaya denandre api onromo mabalu. Yo pwede irako otay napa ya silakan. Itu kan anda paham. Itu kaidahnya sebenarnya dari Nabi Ibrahim. Apa yaro Nabi Ibrahim komanasi benena napalina kang Andre. Dia langsung mandre sampai tahu kasiasi cari pakir miskin anak yatim macam jo kajalo angka 4 tahun naruntuk na penatilo bolana kemudian dia suapi anak itu baru dia makan itu dia lakukan selamanya sehingga diuji dengan pembakaran dia nandre api nasabaiya nandre api carepami na anu mapacci tamo kawatak kalena sehingga tubuhnya pun tidak dibakar. Makanya si tonganna tahu deh nak kemajasaka ukomo pilih na wading itu malah dapat kesurumonri karena api neraka tidak membakar kecuali kotoran. Kamu komir. Makanya semua yang jelek itu dibilang kegelapan. Ya kok dia kena kegelapan makanya kotoran. Coba kira. Agak kosaka keluarkan zakatnya hartamu supaya bersihkan. Jika ka agaga ilagga nama pacingnya romonre berarti carepet ilaggae. Kamu komir. Ada peristiwa itu, Pak. Saya tidak dapat tapi saya dapat ceritanya. Dan yang menceritakan itu adalah zuriat keturunannya. Iya, ada itu peristiwa di Lisa. Saya tidak tahu tahun berapa. Ketika kebakaran besar dahsyat di Lisa itu. Hanya satu rumah yang tidak terbakar dari 400 lebih. Cik di bak bola denan reapi. Dan itu atapnya alang-alang. Kelapa yang ada di atasnya terbakar. Tapi rumah itu tidak. Dan 400 rumah lebih yang ada di sekelilingnya itu habis. Tidak ada tersisa satupun. Tapi pemilik rumah itu tidak ada di Sidrap. Dia di Surabaya. Waktu nalatu informasi maka ada capu boleh okolisa agak napau. Denan reapi bolaku. Nah baleka pongala ta'ala konan reapi bolaku. Itu yang dia bilang. Dan ternyata betul, satu-satunya rumah yang tidak terbakar.
Agai podangi. Nasa waktu na melo kak bangunnya tu boleh. Ia rodi melo wal yang ngaju upasu memang 2,5%. Sekat no pasu memang. Pure wal dia rojo na jami tukangnya sebelum ipatetong. Upodangi tukangnya siaga lina ya ko balik maka seko upasu si 2,5%. Pas tetong boleh tipu pura na taki pura na rendri. Lautan itu tukangnya maka siaga lina ya bola aku kira-kira ko balik maka seko lau pasu si 2,5% dari total itu. Na kalau titip ko pong Allah Ta'ala maka lepong akatalun itu pacing mereka salai bolaku dan itulah yang menyebabkan rumahnya tidak terbakar dan saya baca-bacaan iya bamiro iya tapi di metode magampangnya tu maka majasaka ya pak nah sebab ini maka resu di pulangi lalala mata mite dia napa yale tahu iya mega tahu magala masampaja tapi aku suruh maka majasaka mapat diulun iya banyak tapi dia na pahangi roh maka dia tu ya punna ya itu na sabaiya tu itaroe tanai di punna amanah ya sanna oleh mate-mate tak baca sangat dia bija-bija tamale makanya disebut ahli waris hartanya disebut warisan tanya tu di punna jadi kaya orang para tak punna ia tandre wegang kacapu ia tak pakai wegang kaburu kemudian ia tak sidakangnya tak pasu sakana ia itu tak punna selain itu dia nak tak punna maka dan bola akong kagak tanya di punna itu cuma amanah titipan magina sa titipan nasaba ya komate ko lete itu lo kolyangnya anak-anakmu yang mengambil makanya disebut warisan makanya jalalu ta sombong aja ta masek pada itu gagah singeran atau seke pak namo to seke cecetul iya ko tau seke pak dia gak mati tau seke dia gak tau teri sikat bimite nasa laba iya iya dia gak pak loki masyarakat buru ni baca ko ki buru batu nisan asan na yano tapi sekarang seke pato biasa gitu buru ni buku-buku na demo panapa aja mak deki ya biasanya seke ka aja lalu tataro rampe-rampe masalah di lalana tutungat ta dia na tumita tu okolino iya ko na rampe madecing itu let yang asalamakang iya ko mariu maranu ita wemita kitu let yang asalamakang iya ko na tari kita na rekotomate itu let yang asalamakang iya aga je mi bangga ka pa nama pamula ya se latu ya wat taimanam tai ulu ka tombe no iloko tai do chili tama loko tai mata bela loko tai inga tama tai isi tai kalepa loko tai kanuku layawa tai posi tai neman ni layawa na bisa berjalan itu aga mi banggakan kan tidak ada kadang-kala makaraki warampara ide gaga pak nalam manamo tahu baineta lagi komati nala tahu iya ini ramakunre makoto komate ki lah kaita nala tahu masa dia nak baine lah kaita komate tu ki lagi melo mak baine palai komate dia mereka podangi ya pada tempat parewa ki matu patuda-tuda madece ni tapalina kay wepala na patatanay makadapa kira-kira mak baine ki komate ka palinga makadami tarumiri ta yan itu jawaban iya diraga kan makanya madarica upada tahu pak agak tabanggakan galut ta 50 hekto darat ta bola ta makanya angka otota tapi ya komate matu yaki giga angka katalolong apolokor belum tentu iya ko dia na macam bija-bija ta masih dakangnya milodong ni sapuri pala kita iya ko na ay randong apa na kirilo jupan na makulya yam na talipo ko chapu idina de nang kana kada maga pak mdisi di simoki gatu purani gaman re de nang kana kutan padahal mana satuki apalagi ko tomate iya aja na nanata idi na pak bawang utanai ki akasyaga ta syareki buruk na tomatot ta iya matewe na tomaton dalam 1 tahun palimatan re kedua syareki buruk idi lagi mapahang agama kedua mi law masyara apalagi bija-bija ta ko dia napahang agama agami renong apa masolang itu may gagagi pasipulong madarin ka di mabalu ni maga ni isaparang piku carana nang kadi pasipulong agami yali meki pakang kawaramparang kadang kagaga na chineti garoy din yali sabat tumelo papolang ka tapi mate ki matu kira-kira ni lodong mo ki bija-bija ta belum tentu pak itu aja pasangannya ya nade metode apa suisa kata man rasa gitu
Ya ubo ko pura mo itawaja sakat tay mon ribe tu pasti sedekah. Makanya tuh kok kami kata lu nih, impak, zakat, sedekah. Kata lu kan? Biasa tuh katuko nama sigi maka salurkan impak, zakat, sedekah. Ia sange impak harta waramparang. Ia ko makali sedekah umum. Ia sedekah tak bagi dua. Angka sedekah wajib, angka sedekah sunnah. Ia ko sedekah wajib, seka. Ia ko sedekah sunnah, itu banyak. Makanya kau makadai impak berarti waramparang. Makanya ayatnya itu masalul ladzina yunfikuna. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya. Jadi inilah kala masalul ladzina yasdiqu de, makanya masalul ladzina yunfikuna. Makanya kala impak berarti harta. Ia kau makadai sedekah, namun tanya waramparang. Makanya kau tahu ilau dongang. Pasti dah itu. Makanya tasbih sedekah, berjalan ke masjid sedekah, tersenyum kepada orang sedekah. Ialah tu pak pasti dah kali kamu dah lah. Timu yang bawa ikat tercedek no. Selesai ini, kan ini lolongan. Itu sedekah, makanya disebut sedekah. Jadi ya kau tahu milau sumbangan ada gaga sumbangan talengi, de gaga di talengi doakan. Berarti kita kasih bukan impak, tapi yang kita kasih adalah sedekah. Sedekah doa. Itu kuncinya. Jadi aja tersalah paham. Pada ko masih kita. Dia gaga dia wasumbangan dia pasti dah ko masih kita. Iya ko makalaki dia gaga impak. Kuat disah. Ko dia gaga di tak bereng. Tapi aku makalaki dia gaga pasti dah kade. Tilau doang ngi panitia na masih kita. Tilau doang ngi pengurus na masih kita. Tilau doang ngi tau masih dah kini sempuya dalena. Iya narili pasti dah kata sedekah doa. Apa dia gaga modal apa? Apa kira? Ini yang hilang pak. Melangitkan doa itu yang hilang. Apa mako kota WK berdikari mani. Palai koki BTN ngemon rosano pa BTN bangunan tidak normal. Mak bali bola dia sistem. Kan? Ini masalah. Dia sila doa tahu berdikari nih. Makanya mestinya itu saling mendoakan. Iya. Baik dia pak aku pure mak beresal lagi mange. Iya kau tahu minta kau tutu dah tahu lah. Tilau doang ni aja na jamaah tabawang. Sinin na isa na kampung ni. Makanya makanya ulama patareka tahu tahu dia nawat di masjid Jamatinro. Nomor sini makampung. Nomor 2 kepala desa, lurah atau camat. Yang ketiga adalah ulama yang ada di situ. Dia nawat di masjid Jamatinro. Mesti na ceneri kampungnya kepitu na Pamatinro. Iya kok. Iya kok iya na jamai mange dia na Tinro. Kalau secara lahirianya nasanget dia ceneri kampungnya tapi itu 77 ayat kau bacakan untuk keselamatan. Ya itu suratul Fatihah. Ibacang ni Fatihah kampung ni. Ya jilawi Allahumma bi barakatil Fatihah bi karamatil Fatihah bi mu'jizatil Fatihah bi syifa'il Fatihah bi sirril Fatihah bi barakatil Fatihah. Ilau manang ilawi papedisin na Fatihah supaya rosinin na masyarakat ang kailasannya disembuhkan. Ilawi bi karamatil Fatihah supaya orang yang punya masalah itu dilepaskan dari masalahnya. Ilawi barakat na Fatihah, ilawi mukjizat na Fatihah. Ya kung kaagagang kataong kalasan na angkat tangan di doktor maka kita minta mukjizatnya Al-Fatihah supaya dia bisa menjadi penyembuh. Bisiril Fatihah rahasia na suratul Fatihah supaya bala itu tidak datang. Jadi sebenarnya makanya kita baca Fatihah itu aja neci di mitala talamana nih. Allahumma bi barakatil Fatihah, karamatil Fatihah, bi mujizatil Fatihah, bi syifa'il Fatihah, bi sirril Fatihah, al-Fatihah. Apa kira? Napa lak mau kapapu iman ni? Iya. Itu aja. Tapa cenderung baca Fatihah, yaitu suratul Fatihah luar biasa Pak. Walaupun nanti dalam hikmah don rupa tuh kamakada Fatihah hidup, Fatihah tuh kato paheteha mate. Maka ketika orang mati dibacakan Fatihah, pemati itu Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu maka ada pemati. Tapi kalau untuk orang hidup, ya alai pak bura atau aga, patuhi Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu. Jadi aja tanpa mati. Itu. Jadi kalau di hikmah, tapi tidak semua orang pakai. Cuma harus supodangi.
Angka kama matu tau maka da angka tu Fatihah tuo, angka Fatihah mate ya, yan itu nasa. Saya harus kasih tahu itu. Supaya itu ilmunya. Kemudian ia meron nak malado pasangangi maka da usahakangi ia ko baraka ia itu pokok mendoakan orang. Makanya angka tu maponco padong tapi dikategorikan wali. Aga yaro Allahumma ghafir li ummati Sayyidina Muhammad. Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma jabur ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad. Allahumma farrij ummata Sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Apa lagi? Depa bicarogi ki puang tamasewi umana Nabi Muhammad po tak dampengan isinin na dosa na umana Nabi Muhammad po tapakato umana Nabi Muhammad po tapasalama umana Nabi Muhammad po talingi atanangan umana Nabi Muhammad. Iya ko malampe mo pi kamu mo ponco. Iya narota baca Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam fahina rabbana bisalam wa dahinal jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya sal jalali wal ikram. Malampi baca pale Allahul ladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Degaga abala pole hilangin nonno pole ritana kecuali semua izin Allah. Iya ko iya tu nabaca te katallu ko maghrib insyaallah din akan nay musibah na dapi isub. Iya, itu Allahul ladzi la yadurru. Jadi baca ya. Deto tu nama lampe. Biasa guru tak napa guru ngapa teh cica kula Allah katalu kula surah bil falaq kula surah bin nas saya kursi. Napa baca ro katalu. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. Supaya dena akan musibah. Sebenarnya kan angka hadis qudsi maklai po Allah taala hadis qudsi inni ahammu bi azabi falamma ra'aital umural masajid wa julasail Quran wa wildanil Islam. Jadi telu tu aga-aga nade nano abala. Salamang kamu pia telu insyaallah tidak akan turun bala itu. Agar sebab Allah taala inni ahammu bi azabi macinna ka melo ka panoi musibah ko sidia kampo. Melo ka panoi musibah ko pacongange. Melo ka panoi ko musibah le angin puting baliung apapun. Melo panoi po Allah taala. Falamma ra'aital umural masajid lautahan niya balae nasaba ang kamopi atak kurosi masigi. Salama marwa mo pi pa bere jamaah. Lebih mo pa patapulo tau mak bere jamaah insyaallah. Dan namo patapulo jamaah anak. Lebih mo alhamdulillah. Magi na patapulo pak saya katakan 40 itu karena ada hadis Nabi. Ketika umatku berkumpul 40 orang dan berdoa itu setara dengan satu waliullah. Jadi patapulo tomil lodong setara dengan doanya satu wali. Yana tu ampai Imam Syafi'i maka dia kumasam pejak Jumat itu usahakan yang 40 jamaah mungkin. Itu. Magai nasabak di situ doanya setara. Tau mate ya sampajangi diminta juga 40. Sabnya diminta 3 itu karena ganjil. Kenapa jumlahnya 40 nasabak ya ko ganai 40 pasti yang kasih dia ko totoo itarima don. Setara doanya dengan satu wali Allah. Itu ampai menyama pak bu ketoma bere jama namanya gaya tahu gan nak kita 40 milau dong insyaallah doanya itu mustajab. Ya kok tapi itu misi bawi pun rupa doa tak pengal-ngalah. Gitu. Iya, kecuali ada waktu-waktu, engkau waktu mustajabah. Kega tudangi pak atau baku mimbara untuk mengambil khutbah kedua. Di saat itu berdoa, pintu langit dibuka. Melotama mengeribin Jumat hari Kamis sore. Masalawat ni teko masigi sekitar 1 menit sebelum azan ilo dolalo ki karena di situ pintu langit dibuka. Iya. Malam 1 Rajab dia namanya itu cewek karena Desember ini masuk Rajab. Jadi malam 1 Rajab kemudian yang kedua malam nisfu Sya'ban itu juga dibuka pintu langit. Malam 9 Zulhijjah malam hari Arafah dibuka pintu langit. Malam 10 Zulhijjah berarti lebaran Idul Adha. Malam 1 Syawal itu lebaran Idul Fitri. Ya makanya guru tak Haji Muhammad Sen Abdul Ghani guru sekumpul Martapura. Dan inilah dia amalkan guru tak Haji Abdul Rahman Nabodali Al-Marhumah Ghafurur. Nah nigi kita udah natin ro pada 5 malam ini.
Mampamulai mengaribi na kasibil lori pong Allah Ta'ala tu tama pajar subuh. Ia kumati ia tu tahu dia na tanra itana watak kalian. Pas dimasukkan ke dalam lahat itu pasti hilang. Itu tidak sembarang itu. Dan itu pada 5 malam yang dijanjikan. Malam 1 Rajab, malam nisfu Sya'ban, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, dan malam 1 Syawal. Ginamutannya ulama Pak kalau mampu mengamalkan. Pamulai mengaribi tak kasiwia ngajak tatir rolatuk subuh. Idi maniba meki mas sempaja, meki mangaji, meki masikiri, meki takapak koro. Inungi kopi, ko makanya ko minum kopi dia nabatin rumah tako ganrusu memang itu lu kaca. Itu kuncinya. Nah dia tahu nama tidak berturut kecuali yang 9 10 itu berturut. 9 Zulhijjah itu malam hari Arafah, 10 Zulhijjah itu malam Lebaran Idul Adha. Itu yang berturut satu, yang lain itu tidak ada. Iya, makanya kata tahu panrita dia nalau maka tahu Idul Fitri Idul Adha. Itu karena dia kejar malamnya. Sitongan na kutuko pamulai labu matal na seto na tak buka pintu na langi. Iya pa na tutu na rekotame pajar subuh. Itu. Makanya kong kagaga me tilaw me menyukur. Itu waktu doa paling mustajabah itu. Cuma mereka tahu dia memanfaatkan. Makun rima doja mo tapi mana subur rasa. itu kan tidak dapat. Itu kuncinya Bapak. Kalau mau berdoa. Ayo. Walaupun misalnya ada doa-doa juga yang bisa membuka pintu langit. Ada itu. Ada kalimat-kalimat yang bisa membuka pintu langit. Termasuk itu yang sering saya baca. As-salatu wassalamu bi'adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah agisni sari'an biizzatillah. Ya kong kagagay pigaw makadami ka mapaboting mitaw ka ako busilupoy maga, amalkan itu. Baca 33 baru berdoa. Baca Allahumma hawalaina wala alaina. Baru baca tabbat yada 3 kali insyaallah. Kalau ada cara turun hujan, ya rota baca. Ya kodena petu bosi berarti bosi baraka itu. Itu kuncinya. Itu silengat tuh. Kami tahu tuh bosi mak baraka. Angkat tidak. Itu bisa digeser. Kalau dibaca itu Allahumma hawalaina wala alaina, maka hujan itu akan bergeser. Itu doanya. Banyak. Diajarkan Nabi itu. Kemudian maka kau dalam kandungan. Jadi kan apa tuh Quran? Yang pertama sebelum berhubungan berwudu. Doa waktu berhubungan yang paling bagus. Yan ang pasangan. Makanya tugi betul Nabi kama pabuti kumita maramalah. Kalau tahu talungas somelo na tama ramalan na pabuti. Dia nanti masalah sitongan. Angka ko kita na pangulut tay Imam Ghazali. Nanigi-nigi tahu berhubungan. Pas selesai buka puasa. Purabami minu way putih di bulan Ramadan. Kemudian berhubungan dengan pasangannya dan menyebabkan istrinya hamil, maka insya Allah anaknya itu kemungkinan besar bisa menjadi seorang ulama. Ia tu nalalung tomatot biasa. Jadi ramalang pura buka hanya minum air putih tapi aja lalu di puima apa tajang itu buat komsigi aja wan rasa itu ke puima. Iya. Makanya magai saya dulu kan masa ada hari-hari yang penting berdoa, ternyata tidak. Itu ada alasannya. Yang pertama di bulan Ramadan itu syaitan sudah diikat. Yang kedua kau sudah melakukan ibadah yang paling diridhoi oleh Allah dan belum ada maksiat yang kau lakukan. Yang ketiga itu waktu yang paling mustajabah karena di situ pintu langit terbuka. Keadaan waktu itu sudah berkumpul. Siapa yang melakukan hubungan di situ karena menyebabkan istrinya hamil, anaknya itu bisa menjadi seorang ulama. Itu kata Imamul Ghazali dalam kitab Hiyaliddin. Ulama dulu itu yang menyampaikan itu. Iya. Tapi maka laki ulama Ustaz. Sabar ini sampaikan ke anak-anak kita atau komelo kita suruh bapak nama bayi ni pemong. Ini. Iya. Kemudian yang berikutnya yang paling pokok sebenarnya ada pada akikah. Ini akikah Pak banyak orang anggap sembarang karena dia lihat hanya memotong kambingnya. Padahal akikah itu kan sebenarnya 4.
Yang pertama menyembeli, yang kedua adalah memotong rambut, yang ketiga adalah memberi nama, kemudian membeli emas berapa gram, berapa berat rambut bayi yang dicukur, dibelikan emas, kemudian disedekahkan. Ya mega tahu dia napahain kumaha kayaknya. Jadi itu kayak sitongan nanya ro parentana alingi aseng. Kalau dikasih nama itu nanti hari ke-7 baru dikasih nama itu. Tidak masalah kita mengambil nama. Dia pernah janji malam memang di aseng. Barang 4 atau 5. Tapi jangan dipakai dulu. Nanti di hari ke-7 nama itu ke anak. Ketika anak itu menangis aja talingnya rosannya. Ina tu nakala tomato dia nasi cocok asanna. Tapi ia kumicawi kemudian bersenang ketika disebutkan nama itu di telinganya, itulah yang kau kasih nama. Insya Allah tidak berat bagi dia itu. Iyo pili malamin mukro makanya iya. Nolin ni noila hoki. Kamanya san artis eh. Cik dia nak na 5 tahun tamasang. Ini kan jadi masalah. Ayo. Makanya kok guru tak tuh biasa na nisa bahasanya guru tak kayak Abdul Rahman Amodale karena dia sudah kasyaf itu bisa tahu. Hanya melihat tanah bisa dia kasih nama. Iya nana ewan tuh di mancing mako. Itu di hikmah itu kan ada semua Pak. Kalau orang tahu itu bahkan sampai mengukur-ngukur itu dalam ilmu hikmah ada. Iya. Tapi tidak usah saya bongkar itu jadi masalah juga nanti. Jangan buka gitu. Kada yang mengukur itu kayak pakai benang itu. Napai jaji langsung ukur. Langsung dia bilang, iya nak mau matu, dia nak mati, aku dia nak pura medicin. Itu karena ada ukuran. Itu ditahu ilmunya itu. Iya. Semua pintu rumah diukur. Saya itu dapat ilmu dari guru tak dulu. Kalau kawali, kata biasa nar satu motor lu maka ada pengonrok bola, bangku pengonrok bola. Itu yang diukur itu kepala. Kasih benang ditarik, kemudian pertemukan di depan, baru ditarik, bawa ke tukang bikin parang, kasih tahu, aki buara nggak bangku maka lampin. Itu parang kalau kita bawa, itu yang mau pakai orang bunuhkan kita, dia minta rubuh pula kewadon. Kalau dia seukuran kepala kita, itu ilmunya Pak. Makanya dia kan baca-baca nah. Itu aja. Itu ukuran sama dengan pintu. Banyak kan sekarang. Dan saya sering kasih tahu itu. Jangan bikin pintu Pak di rumah itu pintu satu lebar satu kecil. Kan dengan alasan minimalis kan. Sekarang sudah ada. Mega runtuh Pak. Pintu melebak si wali mencipi si wali. Pintu 2 kan pintu depannya. Angka ukurannya 90 yang satu itu ukuran 50. Jadi mencikat si wali. Itu pantangan dalam ilmu hikmah. Magai. Nanti salah satu keluargamu ada yang selingkuh. Itu bahayanya. Makanya orang dulu mengatakan temali denasin raja pintu natawet. Sekarang justru diambil model. Coba. Ayo. Kan mega masalah toh. Termasuk kita bangun rumah ada WC di dalam kamar. Kota maki WC baca Allahumma inna a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Lupa setan masukin lo ke kamar. Kan begitu. Dan itu yang tidak disadari. Sehingga kadang mengatakan mari dia upal lasang kenapa mu kena stroke, kenapa mudah kadang kematian ngalile. Sebenarnya itu adalah jin yang ada di dalam WC yang bolak-balik ke kamar. Itu tidak disadari, Pak. Makanya format rumah Islami, rumah yang terjaga, angka mana tuh? Itu ya cuma sekarang kan tidak dianukan sama aja anak Pak Bu. Orang tua dulu itu bisa kalkulasi tapi bukan ilmu paten. Itu ilmu hikmah begitu, bukan ilmu paten, bukan 100%, hanya 90 sekian persen mengatakan iya kok anak makun rayu anak pamulamu biasanya tuh indoknya tuh layolo mati. Iya kok anak arwahnya anak pamulangi maka bapaknya yang pertama meninggal. Itu di hikmah itu. Dan bisa kita teliti Pak. Dari sekian banyak orang, itu 90 sekian persen itu benar. Bukan paten. Maka dia nak kata korumpu keluarga, maka dia kau anak pamulan anak makun rai, benena tu yolo mati.
aja mau tak ada merdeka. itu kalau di hikmah kan, makanya saya bilang ada ilmu hikmah itu, ada ilmu tasawuf, ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid. Kalau ilmu fikih ulamanya disebut fuqaha, aja itu mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hambal. Kalau ilmu tauhid itu ada namanya, ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Teologi namanya ilmunya. Ya kok ilmu tasawuf ulamanya disebut mursyid. Itulah tariqah. Mazhabnya Qadariyah, kemudian si Abdul Qadir kan gitu. Khalwatiyah, Yusufiyah, Al-Khawatiyah, sama itu semua. Itu tariqah. Makanya dalam agama itu begitu. Kalau mau tahu sah tidaknya sholat, ya belajar sama ulama fikih. Kalau mau mengenal siapa yang disembah, belajar sama ulama tauhid. Kalau mau beradab dalam ibadah, belajar sama tasawuf. Jadi kalau mau khusyuk, ngaji tasawuf. Kalau mau sah tidaknya sholat, ngaji fikih. Nah sebabnya tuh fikih na podang iya sana iya komaki cara rokok bukan khusyuk dibahas, tapi sah tidaknya. Iya kok tauhid, kenali siapa yang disembah. Jangan salah menyembah, jangan salah berobat. Lo kok dokter apa minta? Ya dokter, apa nak bilang? Sembuhkan penyakitku. Tidak, itu keliru. Ya kalau kau dokter ya kadaki taburai yang alasaku. Kemudian minta kepada Allah supaya disembuhkan. Nah sebabnya tuh dokter makmuran nih dia napasau. Tabahan ya? Makanya tuh dia gak dokter mau gitu kilo bolana maka menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada. Makanan itu mengobati penyakit kanker. Ya jika kau dia nasau sabar lagi. Apa naburai ini, dan yang menyembuhkan itu Allah. Makanya berobat sebagai ikhtiar, berdoa untuk kesembuhan. Jangan aja nasi salah sesele-sele ya. Ialah tu namanya kata salah paham. Masa mana ni musyrik? Pakai cincin ini, permata ini, dia musyrik. Pak bawa ulau besi, musyrik. Itu tidak. Segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah itu pasti ada manfaat. Tapi jangan sandarkan ke situ. Ya kau makan aku sini dan memberi manfaat muslim mana kau tanya Allah Ta'ala. Makan Paramex kalau obat sakit kepala itu musyrik juga itu. Loki bawa proposal ke Pak Wakil Bupati musyrik juga karena mengharap rezeki selain daripada Allah. Musyrik itu ya tuh. Mandreki nama soki musyrik itu karena menganyangkan bukan Allah nasi. Ini yang banyak orang tidak tahu. Makanya dia tukar-tukar. Kita jadi pusing. Makanya anak-anak dikasih tahu hormat kepada bendera merah putih musyrik. Dia nak upacara bendera. Karena musyrik. Padahal hormat itu takzim, adab, bukan tauhid. Sungkaman sama orang tua dibilang musyrik, padahal bukan. Itu adalah adab. Kalau lari ke musyrik, itu menyembah. Ini yang harus dipisahkan. Jadi silakan nih Pak. Ekologi bawa proposal itu ikhtiar. Rezeki itu Allah semua yang ngatur. Tapi jalurnya dari manusia. Malah sakit Anda ki Pak Bura. Tapi yang menyembuhkan Allah, bukan obat. Cuma obat itu ikhtiar. Apa kene Pak Bura pasawi tahu Pak, dia nagaga dokter malasa. Apa ke mana Pak Burana? Kan begitu. Ini yang harus ditahu. Jadi beda kedudukannya tauhid, beda kalau tasawuf lain lagi. Iya tuh kok tasawuf si salah nih. Ya romoro wajujut tak meloi pakai mas sempajang ni jaga itu. Ya rojenne pura pakai, ya rojenne ko pura ni pakai mak balik aja ni pakai mas sempajang. Itu kalau ulama tasawuf itu adab. Nah sebab makanya macam repa nih. Pakaimu ya mau nasusu pusat, ya mau to nasusu bolok, ya mau to na pakai mak baja balik. Tamu batu sempaja loba mani majene napa pasangin salisapa, padahal itu bajunya dia malu pakai ketemu dengan Pak Camat, apalagi ketemu Pak Bupati malu, tapi dia nama sirip pakai si lopong Allah Ta'ala. Inilah yang disebut dengan adab dalam ibadah. Tasawuf bicara ya. Makanya kau meloki khusyuk ngaji tarekat. Jangan pikir, ya kau pikir tahu sah atau tidak. Makanya kata melo khusyuk masa pajang Allahu Akbar denulai. Bukan jalur situ. Kalau jalurnya antabudallah ka'annaka tarau fa illam takun tarau fa innahu yaraka.
Sampai pun mu pada kumitai. Artinya menghadap. Seakan-akan kau melihat. Tapi kalau kau tidak mampu, fa innahu yaraka. Ya gimana maka dana itu kayak ada CCTV. Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud. Itu yang paling gampang. Tidak usah naik. Allahu Akbar. Terlalu lama. Cukup yakin Allah melihat. Tapi dua-duanya ada dalilnya. Yang naik menghadap dalilnya as-salatu mi'rajul mu'minin. Allahu alal arsis tawa. Itu yang dipakai dalil. Yang tidak naik cukup sholat di sini hanya dilihat oleh Allah, yakin dilihat. Apa dalilnya? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dia selalu bersamamu dimanapun kau berada. Wallahu aqrabu min hablil warid. Allah itu lebih dekat daripada urat lehermu. Ya narona pakai. Jadi dua-duanya kan benar. Yang naik ya silakan. Yang cukup dibawa silakan. Ini kuncinya. Jadi kan ada orang salah begitu Pak. Naik di atas. Allah. Lama sekali tuh. Kalau ada anak di belakang ribut marah-marah dia. Tidak bisa khusyuk sholat. Padahal namun dia memerlukan anak dia itu khusyuk. Ya begitu. Tapi mudah terganggu karena dia harus naik. Tapi orang yang merasa dilihat oleh Allah, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia selalu bersamamu di manapun kau berada. Allah melihat saya ruku, Allah melihat saya sujud. Itu yang paling enak. Paling gampang kan? Coba kita pakai di. Maka di sejak kita kan pakai Ustaz. Masa pajak bawa mak, kau maki itu lo bani mak berjamaah. Apa orang berjamaah itu lah hisap berkelompokmu. Kung ka masalah-salah tacila ka bawanya lihat aku tuh layolo. Pada anak kali guru te kung ka bataray mati pon ritang itu menemutu. Yan ang kapak berjamaah gimpi acil ka bawan nih insyaallah macam itu. Itulah kelebihannya sholat berjamaah. Ya kan gitu. Iya, makanya disebut subuh bakumpai atas subuh minta mami sholat. Cuma memang kalau kunci yang paling bagus itu imam, tapi tidak semua orang bisa jadi imam. Karena harus punya sanad bacaan paling pokok. Kalau dalam tarikah itu yang paling kuat adalah sanad. Bukan bagusnya bacaan. Bagusnya suara itu nomor 12. Sanad itu yang paling pokok. Ayat sesanad dari mana dia mengambil Al-Qur'annya. Makanya di imamnya kalau ki Mekah umrah, cari imam yang ada di Mekah itu, minta kita mentalaki Fatihah. Angolo ki napa tapangolo Fatihah na koreksi. Ketika sudah benar, minta sanatnya. Nanti tersambung sampai ke baginda Rasulullah. Kan begitu. Aja na sembarang. Minta sanat banyak. Engkau ya guru pengaji BC, guru Napoli Makkah, pukui Makkah guru. Nah, cocok ambil sanat di situ. Itu enggak sembarang. Kalau yang sekarang kan sanat yang Al-Quran itu kan Imam Hashim. Guru Syamamir di Makassar. Itu banyak sanat itu. Jadi itu penting Pak. Ini imamnya. Belum itu di Ustaz. Makanya kemarin saya protes betul itu. Ketika di Kebiri. Begini. Kenapa kiai di pesantren santrinya harus salaman cium tangan? Ini kayak penghambaan apa? Saya bilang ini orang tidak paham. Ilmu hakikat dia tidak pahami. Kenapa kita cium tangan guru ketika salaman? Karena tangan guru kita itu pernah ketemu dengan tangan gurunya. Yang gurunya itu tangannya juga pernah ketemu dengan tangan gurunya. Dan tangan gurunya itu pernah ketemu dengan tangan tabi'in. Tangan tabi'in itu pernah ketemu dengan tangan sahabat. Tangan sahabat itu pernah ketemu dengan tangan baginda Rasulullah SAW. Guru yang kita cium tangannya itu adalah sanad barakahnya tembus ke baginda Rasulullah. Bukan tangannya. Tapi barakah ilmu yang tangan itu pernah bersentuhan dengan gurunya. Guru Profesor Dr. Pari Wajedi itu muridnya Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale. Guru Kiai Abdul Rahman Ambodale tembus dengan Guru Kiai Haji As'ad. Guru Haji As'ad dari Mekah ngaji di situ. Gurunya tembus ke baginda Rasulullah. Jadi ketika kita mencium tangan ulama ini, yang kita cium adalah barakah tangan yang pernah sambung sampai baginda Rasulullah. Itu sebenarnya Pak. Ini yang orang tidak tahu. Sehingga mudah menyalahkan. Karena yang menyalahkan bukan orang pesantren. Ini. Itu tidak boleh hilang. Makanya guru-guru mursyid-mursyid mereka itu kan begitu. Bersambung sampai ke Rasulullah.
Jadi ternyata heran neyero. Sama ketika orang mencium Hajar Aswad. Itu Hajar Aswad dicium, itu karena mewakili tangan Allah di muka bumi. Pasal liman na po Allah Ta'ala kulino. Tapi dia dimuliakan karena Nabi pernah menciumnya. Kena dia nang kena bawi Nabi ta Hajar Aswad. Nah dia gak tahu bawi Hajar Aswad. Itu. Kan begitu. Ini penting. Makanya mulianya kemana? Ke Rasulullah. Sama ya Samsam. Maka dia bisa jadi obat, dia bisa jadi berkah. Bukan karena Ibrahimnya, tapi apa? Itu karena pernah menyentuh kalbunya Rasulullah. Waktu namanya pamiraja Nabi tadi bala dadanya, diambil jantungnya, dimasukkan ke dalam wadah, kemudian dibersihkan dengan air Samsam. Orang mengatakan dibersihkan, ulama lain mengatakan tidak. Itu mana bersih hatinya Nabi dengan air Samsam. Lebih suci kalbunya Rasulullah. Tapi karena air Samsam ingin dijadikan obat, makanya diberi kesempatan menyentuh kalbunya Rasulullah. Setelah itu dikembalikan ke air Samsam, ke sumur Samsam. Makanya siapa yang meminum air Samsam pasti tenang hatinya. Kemudian yang kedua pasti dia kenyang. Dan itu bisa menjadi obat. Kenapa? Karena pernah bersentuhan langsung dengan kalbunya Rasulullah. Makanya ada orang meminum itu. Ketika dia mau minum air Samsam, dia minta barakahnya, baru dia tambah doa. Ya Allah, berikanlah barakah dari air ini, sebagaimana air ini pernah menyentuh langsung kalbunya Rasulullah. Kemudian minum. Yang ketiga, apalagi Pak? Nabi kalau berjalan Pak, ada awan yang menutupi kepalanya. Maka dia terreka. Tanya Nabi, tanitauna karena mata sok, tania. Itu karena matahari sumbernya dari Nurul Muhammad. Ketika tembus ketemu dengan Rasulullah, pasti matahari hancur. Makanya awan itu menutupi matahari supaya dia tidak hancur. Itu kuncinya. Makanya begitu mulianya Rasulullah. Makanya upasangnya Bapak Ibu sekalian. Wah ini sudah 1 jam ini saya ceramah ini. Apa belum ini tadi jam 9, ini sudah jam 10. Begini Pak Bu, saya ambil sederhananya. Kenapa kita bermaulid? Sebenarnya kan ini mengambil, apapun yang diambil itu contoh teladan sempurna betul kepada baginda Rasulullah. Makanya dari situlah, soalnya begini, dari semua nabi dan rasul itu diperingati kelahirannya itu kan cuma 2. Cuma Nabi Isa dengan Nabi Muhammad. Nabi Isa dengan Natal, Nabi Muhammad dengan Maulid. Tapi Nabi Isa itu kan tidak wafat. Dan dia tidak bisa menjadi uswah sempurna. Kenapa? Karena Nabi Isa tidak punya anak. Yang kedua, dia itu kabinin apa? Dia berbukti. Bagaimana menjadikan dia contoh teladan dalam membina bahtera rumah tangga? Nabi Isa tidak bisa karena tidak ada istrinya. Kemudian bagaimana mengabdi kepada orang tua, kepada bapak tidak ada sama dengan gambona. Kalau ibu ada. Makanya Rasulullah adalah uswah yang paling sempurna. Nabi itu istilahnya sehari-harinya kelihatan manusia supaya bisa jadikan panutan. Tapi hakikatnya dia orang pilihan. Jadi dia dihadirkan oleh Allah supaya dijadikan teladan. Tapi kehadirannya itu posisinya dia adalah manusia terbaik. Makanya Allah itu tidak pernah menyebut namanya Rasulullah ketika namanya itu dipanggil. Tidak. Pasti dia pakai gelar. Ya ayyuhar rasul. Ya ayyul muzammil. Itu tidak pakai ya Muhammad. Tidak. Itu kuncinya. Itu hebatnya Rasulullah. Makanya manusia yang dikasih keistimewaan bisa memberi syafaat. Kan Rasulullah. Saya dulu itu protes Pak. Ketika ngaji tarekat. Tapi nanti lama-lama berhenti protes. Kita mengatakan, kan banyak nabi dan rasul. Masa Allah mengecualikan nabi bisa memberi syafaat? Ternyata jalurnya bisa memberi syafaat. Itu karena nabi memang minta. Ada 2. Yang pertama ada ibadah sunnah. Makanya Bapak Ibu, sholat sunnah sebelum duhur, sholat sunnah sesudah duhur. Siaga sampai jas sunnah tak kau sebelum loro? 2. Oh minimalis itu. 4. Sesudah duhur 4. Sebelum asar 4. Sesudah asar tidak ada. Sebelum maghrib 2. Sesudah maghrib 2. Sebelum isya 2. Sesudah isya 4. Sebelum subuh 2. Sesudah subuh tidak ada. Iya. Kan Nabi bilang, man sholla arba rakaat qabla duhri wa ba'da duhri faqad haramul jasadil anira. Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum dan sesudah duhur, diharamkan jasadnya disentuh api neraka.
Siapa yang sholat 4 rakaat sebelum asar, itu sama dengan ibadah umrah 1 kali. Kalau 2 rakaat sebelum maghrib, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, sallu qablal maghribi, liman sya'a. 3 kali dia mengatakan sallu qablal maghribi, sholatlah engkau sebelum maghrib. Tapi baru dia pakai liman sya'a, bagi yang mau. Karena sedikit waktunya. Sebelum isya 2, sesudah isya 4. Nabi katakan, siapa yang sholat 4 rakaat sesudah isya, itu sama dengan sholat 4 rakaat pada malam Lailatul Qadar. Kalau sudah ki sholat 4 rakaat sesudah isya, ambil 2 rakaat 1 salam, lanjut memang witir. Kalau tidak terbiasa jadi bangun sholat tahajud. Kecuali terbiasa bangun sholat tahajud, mau witir boleh, tidak witir boleh. Tapi kalau witir itu pasti wali. Kalau mau jadi wali, witir. Karena dijamin, siapa yang ingin menjadi kekasih Allah, maka berwitirlah. Dan satu-satunya sholat yang tidak bisa diganggu jin ketika sudah dilakukan itu hanya witir. Kalau bapak sholat isya masih bisa diganggu jin. Bapak sholat sunnah sesudah isya masih bisa diganggu jin. Bapak sholat tahajud masih bisa diganggu jin. Tapi kalau bapak sudah sholat isya, tidak bisa. Karena sholat witir, tidak bisa. Tidak ada jin yang bisa mengikuti memasuki alam tidurnya orang yang sudah berwitir. Karena Allah sudah membentengi dia. Makanya disebut kekasih Allah. Makanya kalau mau tahu, orang yang sudah sholat isya, sholat sunat isya, kemudian langsung sholat witir 3 rakaat, kemudian tidur dan bermimpi, itu pasti isyarat. Itu bukan tidur. Itu yang dipakai ulama dulu sehingga dia bisa tahu semua makna mimpinya. Tapi kalau tidak berwitir baru tidur kemudian mimpi, itu bisa bukan tidur, itu bisa mimpi. Tapi kalau sudah witir kemudian tidur kemudian bermimpi, itu pasti isyarat. Karena jin tidak bisa memasuki alam tidurnya orang yang sudah berwitir kemudian tidur. Itu kuncinya. Nah, kalau mau bangun tahajud silahkan, tapi jangan witir lagi karena dilarang 2 kali berwitir dalam 1 malam. Ada yang salah paham. Pak Ustaz, dikatakan kan witir penutup. Akhirkan witirmu. Nah kalau sudah witir tidak boleh ada lagi sholat. Oh itu tidak paham. Nabi itu mengatakan akhirkan witir itu menunjuk sholat fardu, bukan sholat sunat. Makanya Nabi mengatakan akhirkan witirmu. Kalau sudah kau sholat maghrib, jangan sholat witir dulu. Karena masih ada sholat isya. Disebut mengakhirkan. Sudah kau sholat isya baru witir. Tapi bukan penutup semua sholat. Masih ada sholat sesudah witir bisa dikerjakan. Makanya Abu Hurairah itu kalau sudah sholat sunnah isya, langsung witir 3 rakaat. Nabi katakan, sholat tahajud ketika engkau bangun tahajud, tidak usah mengulang witirmu. Karena la witrani illa fil lail. Tidak boleh 2 kali berwitir dalam 1 malam. Nah, itu kuncinya. Sudah paham Pak? Ini jangan sampai tidak jadi masalah. Itu kunci-kunci sebenarnya dalam ibadah itu. Kemudian yang terakhir, saya tadi mengatakan Nabi bisa memberi syafaat itu melalui jalur ibadah sunnah. Satu-satunya Nabi yang bisa memberi syafaat kan begitu Pak. Kenapa? Karena ada ibadah sunnahnya. Kalau ibadah wajib itu kan jalur rahmat. Kalau ibadah sunnah itu jalur syafaat. Makanya pahala itu disebut di sholat sunnah. Kalau sholat fardu jarang. Ibadah wajib jarang disebut pahalanya. Yang disebut itu rata-rata sunnah. Coba. Siapa yang sholat sunnah subuh? Raka'atanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. Yang disebut sholat sunat subuhnya, bukan sholat subuhnya. Kenapa tidak disebut? Karena wajib itu jalur rahmat, pamase. Nah ya kok pamase dia nak hitung pahala. Nah mau cek dek miku ya ria masai, nah foto mega kok dia masai. Makanya ahsanu amala. Tapi ya kok sholat sunnah, ibadah sunnah, pegai. Karena kenapa? Hitungan pahalanya besar. Disitulah jalur syafaatnya. Makanya 2 itu tahu. Kumeta surga. Kotanya jalur pamase, jalur syafaat. Iya kok ibadah wajib, jalur pamase. Iya kok ibadah sunnah, jalur syafaat. Dan yang bisa diberikan otoritas cuma Nabi. Karena Nabi terdahulu tidak. Nabi Ibrahim perintah Allah, langsung perintah Ibrahim. Dia kagak terpisah. Ya pernah bintangkan nilau. Kasih saya nih, kasih saya nih, kasih saya nih. Puasa putih diminta. Itu puasanya Nabi Adam. Puasanya Nabi Daud diminta. Puasa hari ini, besoknya lagi buka, besoknya lagi puasa. Itu diminta. Bahkan malam Lailatul Qadar itu penggantinya Nabi Syam'un. Ibadahnya Nabi Syam'un. Diminta semua Nabi. Supaya megalit yang selamat kata. Iyam pa Pak makanya kami kita masuk surga. Aku tanya jalur pamase, jalur syafaat tolah.
Iya di loy mamau lu ko yang penting tamal kang rona maka sampaja sunna macila katongan ko dia tetama suruga. Macila, makanya saya itu pencerama mungkin Pak yang sering bilang jalur masuk surga itu mudah sekali. Nabi sudah bentengi. Nabi itu sudah keliling. Dia agak taulino Pak, letuk lagi itu susunya sampai ke Sidratil Muntaha, kemudian masuk ke dalam surga, masuk ke dalam neraka, menceritakan semua peristiwanya kecuali Nabi. Tidak ada. Iya Nabi Ibrahim, si Pak bicara misi Bapak Allah Ta'ala, dia nalo si runtuk. Coba, Nabi Isa diangkat ke langit. Dia tahu nadapi langit ke-7. Gang kami langit ke-3. Nalepang langit ke-2. Dia nali wala yase. Apa iparewa mo pa matu. Juga. Tapi Nabi tak sudah semua. Ni kaya tapari kuma bicara suruga Nabi tak. Napau Nabi tak ya tamay suruga tau make. Ya kumiko tama ranaka makoy. Masuk pula neraka Nabi tak teri. Apa dia melihat sisa dalam neraka. Aga nasa Nabi tak. Napodangi neraka. Angka gawad dinabaca umatku supaya dia natamok ko. Bayangkan Pak. Nilau Nabi tak angka gawad din na baca umatku supaya dia natamok kilala ngonrong maka dia neraka angka Muhammad suruh umatmu baca Allahumma ajirni minan nar akatallu supaya lau tutui pintuku na dia natama magatang na magampang pa ni aga bita sapa mekipun na bolok ke surga angka maka dia Nabi tamam bana masjid dan fi dunia lillahi ta'ala banallahu lahu baitan fil jannah nigi tau magu masigi okolino dia nakalaci di masigi siapapun ketika ada pembangunan masjid, nang kadita tamu ko to. Ang kabolata ko suruga. Maka dia nang kanalo masampaja. Namo dia na sampaja. Ang kabolata ko suruga. Dia na tama. Itu kuncinya. Sabara ki. Kamakarami bagungang. Dia nakali patama. Sampajangnya goncin na suruga. Pasidak kay bolok ko suruga. Itu kan aja kuncinya. Makanya panitia ini bagus Pak. Iya kau masigi kau ya apa pembangunan kecuali operasional masjid jangan kasih minus karena itu dipakai bayar rekening listrik bayar ini pengelolaan untuk petugas syara untuk pegawai masjid tapi untuk pembangunan kasih minus aja tempat saldo kepesan guru tak biasa nigi kita wajarang inran na pong Allah Ta'ala maka pong Allah Ta'ala wajarang inran na kusurmun makanya masih kita kombinasi nang kata masumba na mo 2 rupiah ia tu tahu wajar nginran na po Allah Ta'ala. Siapa dermawan yang menyiapkan uangnya supaya masjid ini bisa terbangun, napapinrangan idina dale na po Allah Ta'ala. Ia na tunang kataw panrita makada, pinrangi po Allah Ta'ala dale waram-param, kumelok kesalama. Nanti apa yang kau minta kepada Allah insya Allah dikasih. Itu kuncinya. Iya, tapi yang kata Pak, ya kau pasti dah kayak kamadu perupang. Ya kau pasti dah ke kami na mariawa, ya lengite na pinoko. Dari sisa gagunaan itu. Nih, yeling itu karena kamu ban natul pagidlawan. Karena tujuannya sedekah itu cuma 2. Yang pertama adalah menyambung silaturahmi, yang kedua menggembirakan orang. Ya na ye dua dia na tercapai berarti dia gagunaan apa sedekah. Jadi keling itu wena pe cairi terputus silaturahmi masuk satu papina dina. Jadi biramui sedekah ria naya sedekah yeling itu na pinoko. Nah sabaya sedekah ria di malolo pahala tapi bukan pahala sedekah tapi pahala menggembirakan orang. Nah sebab makanya Nabi talengi apalah tau angkai purioran nui umatku. Makanya dasarnya itu lantanalu lebih rahat tatumpiku mimma tuhibbun. Ya kumuling ya gaga tahu usahakannya makanjak supaya mariyoy. Apa namoria ko ang katau mulolongang. Tanyami pahala sedekah, pahala menggembirakan orang. Ya se na yero kega. Ya kong katau milau pas sedekah talengi goncingon ro dita. Iya. Magani. Iya. Talengi kayak goncina lo ni talah. Iya. Ate pura bani kada koro lacien ka tu dio koro lacien lo ni malah. Iya. Saya kalau tidak bisa dengan orang lain, anak tak. Tumelo masih sekolah, enak lo ni malah dio koro lacien. Tapi ajari dia jangan ambil banyak. Iya kong katau masidakah na tahu malay yana tunah kada pong Allah Ta'ala nigi atakku malenga de na bilangan nga nalenga de to na bilangan nga de to bilangan yung parewakang pong Allah Ta'ala makada itu hadis qudsi ya upo kigat tangin si ratu sa busorong te matabang kat si ngopro sa busorong manras papat di ulu malaika pura si mecata kurang mopi ya iya. Kemudian ada lagi satu tingkatan sedekah yang kita tidak tahu dan itu kuncinya ada. Lalu silengangnya kepejabawan.
tagat tangi dita silampa tapatamay. Jauh sa liya uang berapa? Itu termasuk. Tapi yang paling tinggi itu kata Nabi, angka umatku, angka atan na puang yamato ko surumonri. Dia nalatu pada masyar, napay malalan na dupai. Yuli, ibawa ko ila rafiqil ala. Di rafiqil ala, kemudian dikasih masuk ke dalam surga. Jadi angka tu tau matu pak dia nalalo kontetiang yang sirat al mustaqim. Yana tu nak dapat tareka eriolo ya tu mia tu mulete ko mekolete ko chakolete kalalan na. Itu ada. Angka tahu dia ditimbang amalana karena memang tidak diperiksa. Pak makanya pun Allah Taala aja nah bawa nggak lo rafiqil ala. Iya apa petami surga. Jadi ada itu yang punya jalur khusus. Kayak gaya ronasa nabita. Nigi atakku masyidak kadeni sang ini gatau nasidakai tau isidakai dia tau ni sang makadani gasidakai iya na tahu ijemput langsung matu kalau i mahsyar. Biasa ki masumba dia tisang ini kata sumbang. Magampang pak mega pesantren aku penran nagurut tak mega. Talpungi pimpinan tabe pakien kaga na yatim kaga pakir miskin aku tu masikola makapala kadongka. Siaga pak kemajana siula si dia nana. Kada misalnya 500 sabu. Tapi paki aja nata podang asan na. Nggak usah saya ketemu orangnya. Iya pewajarannya tuh anak selama masih sekolah. Nggak usah datang ke pondok itu. Transferkan saja. Salah saya rumah tuh anak si runtuh ke kepala wangangnya. Dia nang katisang makadaya bantu. Anak itu pun tidak pernah tahu bahwa dia membantuku. Ia naronasa nabita. Tahu masih dakai ini sangi makadani gana sidakai. Tahu isi dakai dia itu ni sangi makadani gana sidakai. Yo po ko irita yalingi mandari manoko ki atau bangga ki madece ni anu ya mau biasa nalalang biasa begitu atau kemudian ni jampangnya suwi capak na anu nalupay papi dece kuna demo ita dece kini tanya iya magan. Tapi ketika kita tidak tahu siapa yang kita bantu dan anak itu pun tidak tahu siapa yang membantunya, rahasia dari segala lini hanya Allah yang tahu. Kuncinya kumakwiro, nakan nakilasa. Kunci yang kedua, nakan nakilasa. Angkat tangan mana tahu atau angka masalah angkat tangan mana tahu. Lalu ni masam pajasuna don rakan apa tilaw. Pong angka pakasibya kumakodega wakatai sangat di dapat maseta. Tapi makokopong talinga barakan tapalepa ka pulo kumasalah. Yan riasap bertawassul dengan amal soleh. Ya kumakadete mustahil itu tidak mustahil. Yan itu napake tau pandeteri ulot sekali berdoa. Misalnya ke masalah besar nah hadapi nang katomilawi nah pakai ya tuh nah pemakadang ka amal aku makoponge wilawi barakat na tapalapai kasi ya pulo ko masalah itu langsung itu karena itu jalur langit yo pokoknya itu tanpa nama 10.000 may pakai milaw daw kapangalang-alang palagi ko pasi pulong yan ayat tingin na pele ngampalo na pa isoting balender mo pa ito pa ayaw kalam Allahumma bigila komentarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.